Sahabat-sahabatku, sebuah hubungan yang sehat adalah hal yang terbaik di dunia ini. Nggak ada satupun yang bisa menyangkal itu, terutama kalau baru aja memulai hubungannya, baru saja kita mulai hubungan. Satu sama lain saling mendukung, saling menghargai, dan saling mensupport, dan menganggap kita adalah orang yang paling super. Pokoknya nggak ada duanya lah. Nggak ada yang bisa melebihi dari itu. Apalagi kalau hubungan kita tuh baru aja mulai, artinya hubungan kita itu masih di awal-awal gitu, setelah jadian gitu. Oh, indah banget ya. Kalau lagi saat-saat seperti itu, bagaimana kita bisa tahu bahwa hubungan kita ini adalah hubungan yang gak sehat? Bagaimana kita bisa tahu hal itu? Ya, karena kita begitu diselimuti oleh hal-hal yang sangat menyenangkan. Ya, rasanya kayaknya susah ya untuk mengenali hubungan seperti itu yang sedang diselimuti kebahagiaan. Sebetulnya hubungan kita itu hubungan yang sehat atau tidak? Kayaknya enggak deh. Kayaknya hal itu enggak terjadi deh sama kita. Tapi siapa tahu karena sebuah hubungan yang gak sehat itu tuh datangnya tuh diam-diam gitu loh, menyelinap diam-diam tanpa kita sadari. Nah, kalau begitu kita coba lihat ya, ada 12 tanda-tanda untuk mengenali hubungan kita itu hubungan yang sehat atau hubungan yang gak sehat. Tanda yang pertama, sering bertengkar. Sering bertengkar di sini bukan untuk hal-hal yang remeh-temeh ya, untuk hal-hal kecil. Misalnya kayak antara kamu dan pasanganmu cuma ngomongin, ini siapa nih yang bakal bersihin meja nih kalau kita habis makan, siapa ini yang bakal beresin dapur, aku kan udah masak, terus kamu ngapain? Bukan hal yang seperti itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sering berteriak, satu sama lain sering menyalahkan, kemudian yang lainnya nggak setuju ini. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu tuh sering terjadi di antara kalian berdua, mungkin sebaiknya mulai memikirkan kedua kali deh, mikir 2 kali deh. Kok seperti ini ya? Kamu menyembunyikan sesuatu. Dalam hal ini menyembunyikan sesuatu bukan untuk kejutan ya, atau nyembunyiin, oh, kamu nggak kasih tahu ada di mana, kamu lagi di mana. Bukan. Menyembunyikan sesuatu tuh maksudnya seperti ini. Cuman untuk nelpon temenmu aja kamu harus nelpon diam-diam. Cuma untuk WA dengan keluargamu, kamu juga harus diam-diam. Jangan sampai nih pasanganku atau si dia tuh tahu. Atau misalnya kamu pengen ngobrol sama sahabatmu yang lama gak ketemu, itu pun kamu harus jangan sampai dia tahu ya. Soalnya kalau dia tahu dia suka marah atau ngambek. Nah, hal seperti ini kamu juga pikirkan, karena ini gak wajar gitu kan. Kamu cuma ngomong sama sahabat, sama saudara, sama teman, kayak gitu aja kok harus diam-diam gitu, harus diumpetin. Hal-hal seperti itu tentu saja akan membuatmu sangat sedih dan membuat kamu gak bahagia. Ini adalah tanda juga bahwa hubungan kalian itu gak sehat. Yang ketiga, cara ini atau caraku. Nah, ini bukan masalah sederhana ya, karena dalam suatu hubungan kalau selalu saja apa yang harus dilakukan adalah cara dia, menurut dia, dan tidak pernah mendengarkan pendapatmu. Kalau kamu punya pendapat, kalau aku begini, jadi dalam sebuah hubungan itu kan kayak partner ya, 2 orang, namanya juga tim, jadi harus sepadan. Dia harus mendengarkan juga kalau kamu punya pendapat, oh kalau menurut aku begini. Jadi nggak bisa dong cara dia aja. Jadi kayak 2 jalur gitu. Hal ini seperti rel gitu ya. Ada dua berjalan berdampingan. Jadi kalau perlu, memang sebuah hubungan kan suka ada perbedaan antara dia dan kamu ya kan. Tetapi kalau ingin menghendaki hal itu akan berjalan dengan harmonis, dengan bagus, ya harus didiskusikan, harus dibicarakan. Jadi nggak selalu tanpa omong-omong, tanpa pembicaraan, tanpa apa-apa, harus selalu dengan caranya dia, harus menurut dia. Nah, itu yang saya maksud, bahwa hubungan kalian kalau selalu cara dia dengan sesuai dengan kemauan dia, dan kamu merasa nggak dihargai, kok nggak pernah didengerin ya, kok harus maunya dia terus ya,
Ini sudah tanda-tanda juga hubungan kalian itu tidak sehat. Berikutnya yang nomor 4, merasa bersalah. Hal yang keempat ini agak susah memang untuk dikenali, karena kemungkinan pasanganmu atau si dia nggak pernah merasa akan terjadi seperti ini, dan kamu sendiri juga kadang-kadang nggak merasa seperti itu. Oh, aku kok merasa bersalah ya? Maksudnya di sini, pada saat kamu merasa bersalah, kamu hanya ingin mempunyai waktu untuk dirimu sendiri. Misalnya, secara sederhana, kamu ingin nih menonton video ini, terus kok aku merasa bersalah ya, kok jadi nggak enak ya, atau aku pengen membaca buku tanpa diganggu di saat-saat waktu senggangmu, kok jadi merasa nggak nyaman ya, kok perasaanku nggak enak ya. Nah, ada kemungkinan juga ini ada salah komunikasi gitu dengan pasanganmu, atau mungkin hubungan kalian itu ada sesuatu yang kurang lancar gitu ya, ada salah pengertian. Nah, ini juga harus kamu berani menyampaikannya, karena ada kemungkinan si dia juga nggak paham gitu. Kalau kamu nggak berani dan kamu merasa bersalah, ini salah satu tanda juga hubungan kalian tuh nggak sehat. Yang nomor 5, hanya di satu pihak. Jadi, dalam suatu hubungan, kalau tidak berbagi, misalnya beban apa yang ada, entah apalah itu beban itu, namanya juga sebuah pasangan ya, kan kita kan pasti berbagi dengan si dia. Tetapi kalau hal ini, beban ini hanya dibebankan sama kamu, apalagi kamu lagi, kok harus yang ngerjain, kok kamu lagi, ya ini namanya juga nggak seimbang kan. Namanya pasangan kan harus satu sama lain balance gitu loh, seimbang, nggak hanya satu pihak aja. Ada contoh lain, misalnya salah seorang dari kamu berdua itu sedang punya masalah atau ada beban, dan kamu mempunyai tempat di mana kamu bisa menyandarkan atau berbagi setidaknya, dan dia akan mendukung kamu, membantu kamu. Demikian juga sebaliknya, pada saat dia punya masalah, kamu juga bisa membantu. Jadi nggak ngebiarin gitu, oh udah masalah dia aja, gua nggak mau tahu, atau masalah kita aja, dia nggak mau tahu gitu. Apalagi itu masalah berdua, tetapi kamu doang yang nanggung. Wah, itu juga suatu tanda juga. Kalian harus mikirkan, ini udah nggak seimbang lagi ya, beban itu harus ditanggung bersama, dan namanya juga pasangan, namanya juga hubungan, berbagi secara balance, secara adil. Satu lagi dalam hal ini, namanya sebuah hubungan, pada saat yang seorang mempunyai beban atau sedang ada masalah, yang satu itu mendukung, yang satu itu membantu. Nah, jadi dalam hal ini dia tidak akan pernah merasa sendiri, tidak akan merasa kok kayak aku kayak nggak punya pasangan ya, kayak aku nggak punya suami, kayak aku nggak punya pacar. Nah, di situ makanya itulah yang disebut suatu hubungan yang sehat. Jadi tidak ada kesan satu atau yang lainnya, entah kamu entah si dia, itu memanfaatkan. Dia memanfaatkan aku atau kita manfaatin dia. Jadi nggak ada satu sama lain itu merasa sama-sama. Nomor 6, tidak menjatuhkan kamu. Dia merendahkan kamu. Dalam hal ini tentu saja bukan secara fisik ya. Contohnya, dia tidak mendukung apa yang kamu lakukan, atau dia tidak mendukung cita-citamu, harapanmu, apa yang sedang kamu katakan, atau ide-idemu. Dia selalu merendahkan kamu, tidak menganggap, tidak menghargai. Nah, di sini kalian harus tahu bahwa namanya hubungan kan harus seimbang satu sama lain. Baik kamu juga harus dukung dia, kamu juga harus menghargai dia. Sebaliknya, dia juga seperti itu. Dia juga demikian terhadap kamu. Artinya di sini kita tidak membutuhkan pasangan yang menganggap rendah, dan apalagi sampai dia mengata-katai kamu tuh bodoh. Kita
kalian ini yang masih muda-muda, kalian kan masih punya impian, masih punya cita-cita. Paling tidak mempunyai pasangan ya, kalau nggak membantu, nggak bisa membantu, misalnya support apa secara materi atau apa, minimal dia mendukung kamu, memberi semangat kamu gitu loh, untuk mencapai cita-citamu. Itulah yang disebut pasangan yang seimbang, dan hubungan kalian itu adalah hubungan yang sehat, bukan sebaliknya ya. Nomor 7, dia menolak untuk melakukan apa yang kamu minta. Bukan hal yang remeh atau hal yang sesuatu yang enggak berarti buatmu. Maksud saya di sini, misalnya kamu sudah minta tolong ya sama dia, tolong dong diambilkan itu benda yang tinggi yang kamu nggak bisa ngambil gitu ya, misalnya ada di atas lemari, kamu udah pernah ngomong, tolong dong diambilin itu, aku nggak ada, ini nggak ada tangga, nggak ada ini buat ngambil apa itu box yang ada di atas lemari. Kamu tuh sudah ngomong minta tolong sama dia tuh udah sampai 3 kali minta tolong, tapi dia nggak pernah boro-boro melakukan ya, ngedengerin aja enggak, peduli aja enggak. Jadi kayak dianggap itu permintaanmu itu nggak penting gitu loh. Nah, ini juga harus kamu pikirkan, sepertinya dia tidak menganggap kamu seseorang yang penting buat dia juga gitu. Jadi pikirkan juga, ini ada hubungan kalian seperti ini juga nggak sehat, karena dia menolak untuk melakukan sesuatu yang buat kamu itu hal yang berarti, ya kan? Memang nggak berarti buat dia, tetapi hal ini adalah yang berarti buat kamu, ya kan? Oke, ini yang ke-8, ketergantungan. Nah, ini juga satu poin yang cukup susah untuk dikenali ya, karena gini, di antara kamu dan pasangan satu sama lain itu kamu nggak bisa kalau nggak pernah lepas, harus ngomong, harus nanya setiap saat, setiap hari gitu. Artinya begini, aku mau begini, aku harus ngomong dulu sama dia, aku mau melakukan ini, aku minimal sampai yang sesederhana, misalnya aku mau pakai baju apa hari ini, kamu harus ngomong juga sama dia. Jadi kamu ada ketergantungan kayak, wah nggak bisa nih ya kalau aku nggak ngomong dulu, atau tanpa percakapan, tanpa komunikasi seperti itu setiap hari, itu kamu sudah kayak yang tergantung. Ini juga kamu harus dievaluasi lagi ya, hubungan seperti ini juga nggak sehat gitu. Jadi kamu kok hidupnya kayak tergantung banget sama dia. Yang nomor 9 adalah dia membuatmu tidak percaya diri. Nah, yang ini juga sedikit mungkin susah dikenali kalau kamu udah terbiasa dibuat seperti itu ya, selalu dibuat nggak percaya diri. Karena begini, sebelum kamu mengenal dia, kamu adalah orang yang pede aja, orang yang biasa melakukan apa-apa sendiri tanpa ada perasaan bagaimana. Tetapi kamu sebagai orang yang percaya diri, orang yang pintar, orang yang berani, pekerja keras, kemudian kamu tiba-tiba jadi nggak percaya diri, nggak menghargai dirimu sendiri, nggak yakin. Nah, kenapa? Karena pasanganmu itu, si dia itu suka nggak menghargain kamu. Lah, kalau sudah kamu merasa seperti itu, ya udahlah, tinggalin aja. Untuk apa juga kan? Kamu lebih bahagia kamu sendiri. Kalau punya dia malah membuat kamu jadi merasa rendah diri dan merasa kamu kok jadi orang yang nggak berharga gitu. Jadi pikirkan lagi ya, kalau hubungan kalian tuh seperti itu ya. Kalau dia membuat kamu tuh nggak pede lagi, nggak percaya diri lagi. Yang nomor 10 adalah dia abusive gitu. Jadi dia melakukan kekerasan baik secara verbal, kata-kata, secara fisik maupun secara seksual. Nah, kalau sebuah pasangan sudah melakukan hal itu dan kamu mulai merasa nggak nyaman, loh kok dia kayak gini ya, kata-katanya kok seperti ini ya, kamu merasa udah bukan nggak nyaman lagi, kamu merasa sedih, merasa marah. Terus belum lagi kalau secara fisik juga dia melakukan kekerasan secara fisik dan secara seksual juga, udah nggak usah pakai nunggu lama, cari bantuan, hubungi seseorang. Kamu harus keluar dari hubungan itu. Ngapain ditunggu-tunggu? Sebuah hubungan yang sehat tidak akan membuat kamu seperti itu. Sebuah hubungan yang sehat seharusnya membuat kamu bahagia, bukan malah sebaliknya. Nomor 11, dia membuatmu berubah seperti apa yang dia inginkan. Contoh,
ya. Misalnya nih, pada suatu kesempatan dia mengajak kamu keluar dan dia mengatur kamu sebaiknya jangan dandan kayak gini, jangan pakai ini, dan rambutmu jangan seperti itu, kamu harus seperti ini. Nah, ini udah tanda-tanda ini ya, ini udah lampu merah gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kalian merasakan bahwa selama kamu punya hubungan dengan dia, kok bawaannya kayaknya dia selalu minta aku harus kayak gini sesuai dengan kemauan dia, ini sebetulnya dia nggak sayang sama kamu, dia nggak mencintai kamu apa adanya, tetapi dia menginginkan atau mencintai seseorang sesuai dengan keinginan dia yang ada dalam fantasinya atau kemauan dia. Nah, kalau kalian ingin tahu dia betul-betul mencintai kamu, dia harus mencintai kamu seperti kamu itu, apa adanya kamu gitu. Jadi kenali ya, kamu pasti merasakan ya, jadi kamu sendiri yang merasakan, gak usah nunggu sampai hal itu terlambat. Nomor 12, kamu merasa gak bahagia. Sebuah hubungan seharusnya membuatmu bahagia. Sebuah hubungan seharusnya membuatmu merasa positif. Kalau misalnya ini tanda ini pun kamu gak bisa kenali, sebetulnya ini paling mudah. Karena apa? Contoh nih, dia mau datang, kalian udah janjian, justru perasaanmu itu bukan berbunga-bunga senang, tapi malah stres, khawatir, atau aduh ntar gimana. Ini sudah tanda-tanda sebetulnya hubungan kamu tuh bukan hubungan yang sehat, bukan hubungan yang baik gitu ya. Jadi sebuah hubungan adalah membuat kamu bahagia dan dia juga bahagia. Demikian teman-teman, kenali ya ke-12 tanda-tanda itu. Semoga kalian mendapatkan pasangan seperti yang diidam-idamkan dan hubungan kalian langgeng sampai dengan keperkawinan, dan perkawinan kalian juga perkawinan yang bahagia. Sampai jumpa lagi teman-teman, kalian like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. God bless.